Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 3, tema 7, Perkembangan Teknologi, subtema 4, Perkembangan Teknologi Transportasi, pembelajaran 5. Kamu sudah belajar tentang alat transportasi. Apakah kamu selalu menggunakan alat transportasi? Alat transportasi apa? Apa kelebihan dan kekurangan selalu menggunakan alat transportasi? Mari kita pelajari bersama. Pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor, dan mobil. Ada juga yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, bus, dan kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini, banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum bus dan kereta. Ayo membaca, amati kembali teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu temukan pada teks, tuliskan pada bagian berikut. Nah, saya akan merubah tampilannya agar lebih besar. Nah, seperti ini. Tadi itu ada 4 paragraf, teman-teman. Nah, informasi yang saya dapat dari paragraf pertama adalah banyak orang memiliki alat transportasi pribadi. Alat transportasi pribadi contohnya adalah mobil, sepeda motor, dan sepeda. Yang paragraf 2, ada juga yang menggunakan transportasi umum. Alat transportasi umum contohnya adalah angkutan kota, bus, dan kereta. Untuk paragraf ketiga, alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia, namun juga menyebabkan kemacetan dan udara kotor. Lalu untuk paragraf keempat, informasinya kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Nah, itu adalah beberapa informasi yang saya dapat dari teks tadi, teman-teman. Setelah itu, pilihlah satu paragraf pada teks. Ceritakan isi paragraf pada temanmu. Sampaikan juga manfaat dari alat transportasi yang digunakan. Tambahkan dengan penjelasanmu sendiri. Nah, pada bacaan tadi kan ada 4 paragraf, teman-teman. Di sini kalian bebas memilih satu paragraf di antaranya. Nah, saya memilih paragraf ketiga. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia, namun juga menyebabkan kemacetan dan udara kotor. Kemacetan dan udara kotor sangat mengganggu kenyamanan lingkungan. Ini ada pada halaman 200 yang atas ya teman-teman, yang Ayu bercerita. Setelah itu halaman 200 yang bawah, setiap orang menggunakan alat transportasi yang disukainya. Alat transportasi kesukaan orang berbeda-beda.
Apa alat transportasi kesukaan temanmu? Nah, masukkan ke dalam kolom ini. Silahkan kalian melakukan wawancara kepada teman-teman kalian. Tanyakan kepada teman-teman kalian. Saya akan memberi contoh. Di sini saya akan memperbesar. Misalnya kalian mempunyai teman yang bernama Dika. Alat transportasi yang disukai Dika adalah bus. Kenapa Dika menyukai bus? Karena bus itu murah dengan fasilitas yang lengkap. Lalu kalian mempunyai teman namanya Ria. Alat transportasi yang disukai Ria adalah kereta api. Kenapa Ria suka kereta api? Karena jadwal keberangkatan semakin tepat. Lalu kalian bertanya kepada Ika. Alat transportasi yang disukai Ika adalah sepeda motor. Kenapa Ika suka sepeda motor? Karena lebih praktis dan ongkos murah. Lalu Vina, alat transportasi yang disukai Vina adalah pesawat terbang. Kenapa? Karena paling nyaman, cepat, dan juga minim resiko kecelakaan. Lalu Adin menjawab dia suka kapal laut. Kenapa Adin suka kapal laut? Karena menikmati fasilitas dan perjalanan laut yang menyenangkan. Nah, itu hanya contoh ya teman-teman. Di sini kalian bisa merubah nama dengan nama teman-teman kalian masing-masing ya. Lalu Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bus umum. Apa yang akan kamu sarankan kepada Siti dan mengapa kamu menyarankan tersebut? Yang pertama, naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek. Yang kedua, naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Kira-kira saran yang tepat mana teman-teman? Nah, apa sih Kak saran? Saran adalah suatu anjuran. Biasanya saran itu diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Nah, di sini saya memakai kata sebaiknya. Sebaiknya keluarga Siti naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Dengan naik kendaraan bersama-sama akan semakin mempererat persatuan dan persatuan dalam keluarga. Maaf, ini mempererat ya teman-teman, mempererat. Kalian bisa menambahkan atau mengoreksi sendiri, ini mempererat. Lalu pada halaman 102 di situ ada beberapa soal matematika. Mari kita kerjakan. Layar televisi di pesawat terbentuk persegi panjang. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Mari kita mencari keliling televisi. Di sini saya kasih gambaran, misalnya ada televisi persegi panjang ya. Lalu panjangnya itu 25 cm, lebarnya ada 20 cm. Nah, kita mendapat tugas untuk mencari kelilingnya. Kalau di sini 25, pasti di sini juga 25. Kalau di sini 20, yang atas pasti 20. Nah, seperti itu persegi panjang, teman-teman. Kita tinggal menjumlahkan semuanya. Kita jumlahkan 20 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 25. Berapa? Jawabannya 90 cm. Nah, kalian bisa menuliskan yang atas ini saja ya. Untuk yang kotak ini hanya gambaran dari saya, hanya perhitungan dari saya. Tidak usah ditulis, tidak apa-apa yang bawah ini ya. Lalu soal nomor 2. Pesawat dilengkapi banyak jendela. Jendela pesawat berbentuk persegi panjang, lebarnya 15 cm dan panjangnya 30 cm. Jika sekeliling jendela ingin diberi karet pelindung, berapa panjang karet yang dibutuhkan? Panjang karet sama dengan keliling jendela. Nah, misalnya di sini ada persegi panjang.
Ini jendela pesawat ya. Lalu panjangnya itu 30 cm, lebarnya 15. Nah, jika di sini 30, di sini juga 30. Jika di sini 15, di sini juga 15. Nah, kurang lebih seperti itu persegi panjang. Kita tinggal menjumlahkan. 30 ditambah 15 tambah 30 tambah 15. Berapa? 90 cm. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Lalu nomor 3. Pintu pesawat terbentuk persegi panjang, lebarnya 90 cm dan tingginya 230 cm. Berapa keliling pintu pesawat? Nah, misalnya ini ya, persegi panjang, lalu tingginya itu 230, lebarnya 90. Nah, di sini juga 230, di sini 90. Kita tinggal menjumlahkan. 230 ditambah 90 ditambah 230 ditambah 90. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah 640 cm. Di sini kalian jangan lupa satuannya ya teman-teman. Satuannya adalah sentimeter. Oke. Yang keempat, pramugari memberi tisu sebelum kami makan. Tisu berbentuk persegi. Setiap sisi panjangnya 40 cm. Berapa keliling tisu? Nah, persegi. Persegi itu seperti kotak ya, teman-teman. Kalian bisa menyebutnya kotak. Nah, di sini 45. Persegi itu antara sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4 sama, teman-teman. Panjangnya sama. Jadi sini dapat dipastikan juga 45, di sini 45, di sini 45. Kita tinggal menjumlahkan semua. 45 ditambah 45 tambah 45 tambah 45. Berapa? 180. Kurang lebih seperti itu. Sekarang pada halaman 203, ayo berlatih tentukan keliling bangun datar berikut. Di sini ada segi 5, teman-teman. Setiap sisi panjangnya 10 cm. Berapa keliling bangun tersebut? Nah, di sini ada 10 cm. Setiap sisi, dapat kita lihat bahwa ini sisinya sama semua ya. Jadi kita bisa tulis 10-10 gini, lalu kita jumlahkan semua. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. 10-nya ada 5, berarti berapa? 50 cm. Soal nomor 2. Nah, di sini panjang sisinya 8. Berarti semua 8 ya, karena semua sisinya ini sama. Jadi kita tinggal nambah 8 tambah 8 tambah 8, 8, 8, dan 8. Berapa? 48. Kurang lebih seperti ini. Saya terlalu cepat nggak teman-teman? Enggak ya. Karena ketika nanti saya perlambat cara ngomong saya, cara pengucapan saya, kalian akan bosan karena durasinya terlalu panjang. Jadi di sini saya akan mempercepat sedikit. Yang ketiga, sisi panjangnya 6 cm, kita tulis 6. Nah, setiap sisi kita tulis 6 seperti ini. Ini hanya penjumlahan ya teman-teman dari saya. Ketika kalian tidak mau menuliskan di bangun datar 666 seperti ini, tidak apa-apa. Kalian langsung tulis jawabannya saja. Nah, seperti ini. Kalian cukup tulis 45 saja, itu sudah benar ya. Di sini saya ingin kalian itu mengerti dari mana sih 42, dari mana sih 66 semua ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena saya ingin kalian itu bukan hanya tahu jawaban, tapi kalian mengerti dari mana asal-usul angka tersebut. Lalu keempat, nomor 4, setiap sisinya 4 cm, kita tulis 4 di sini. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua. 4 tambah 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 4. Berapa? Jawabannya adalah 32 cm. Yang kelima, panjang sisinya 4 cm. Nah, di sini ada 4 semuanya, teman-teman. Di sini ada 12 loh, teman-teman, sisinya ini. Nah, kita tulis banyak sekali, 12 seperti ini. Nah, semuanya jawabannya 48 cm. Kurang lebih seperti itu teman-teman.
Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, memanfaatkan dan manfaat dan kerugian perkembangan alat transportasi, keragaman karakteristik individu, dan memecahkan masalah matematika terkait keliling bangun datar. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.